Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rajaku Putra Pratama dengan NIM 121240034. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil PowerPoint saya tentang apa yang telah saya kerjakan dengan kelompok PRD saya sebelumnya. Sebelumnya saya dari PRD K15, tepatnya kelompok D. Nah, saya pada saat PRD kemarin mengambil judul Smart PPE and Presence Scanner, dengan alatnya itu berbentuk seperti scanner yang digunakan untuk men-scan APD, alat pelindung diri pada pekerja tambang. Dan alat-alat yang kita butuhkan itu yang pertama ada kamera USB, dan yang kedua ada RFID, yang ketiga ada reader modul, yang keempat ada T-card, yang kelima ada LED indikator, keenam ada adaptor, yang ketujuh ada ESP32, yang kedelapan ada breadboard, yang kesembilan kabel jumper, 10 helm tambang, dan juga yang terakhir adalah rompi tambang. Nah, pertama-tama saya ini adalah anggota kelompok saya. Yang pertama ada Nizar, ada Arabella, ada saya sendiri Muhammad Raja Pertama, ada Azka, ada Ilham Maulana, ada Rifki Haikal, dan yang terakhir ada Anindya Raffi Ramadhani. Urgensi keselamatan dalam dunia pertambangan. Nah, seperti yang kita ketahui nih, pada umumnya dunia pertambangan itu kan resikonya tinggi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi resiko tinggi ini tentunya seperti medan yang diisi oleh hutan dan pegunungan. Risiko yang datang tentunya juga tidak dari alam saja, bisa jadi dari kelalaian manusia, bisa jadi dari tidak lengkapnya alat pelindung diri, serta faktor alat berat yang susah dikendalikan menjadi faktor tambahan dalam resiko kerja. Oleh karena itu, faktor keselamatan kerja menjadi sangat penting. Nah, data kecelakaan kerja di dunia pertambangan itu lumayan tergolong banyak ya. Dikutip dari data, ada 143 kecelakaan, tepatnya pada tahun 2024. Dan 52 kasus diantaranya itu menyebabkan kematian atau sampai merenggut nyawa. 55,65% kecelakaan disebabkan oleh alat pelindung diri yang tidak lengkap, atau biasanya para pekerja suka mengabaikan pentingnya APD gitu. Mengutip dari Iqbal 2021, faktor utama dari kecelakaan adalah ketidaklengkapan APD. Tuh. Jadi faktor masalahnya itu ada 3. Yang pertama itu APD menjadi faktor penting keselamatan karena merupakan lapisan pertama pelindungan dari bahaya fisik. Yang kedua, namun dikarenakan pemeriksaan APD yang masih dilakukan secara manual, menyebabkan proses pengecekan menjadi tidak efisien dan ada potensi kelalaian dan manipulasi. Yang ketiga, proses absensi dalam kerja tambang yang dinilai juga kurang efisien dan memakan waktu dapat dibantu juga dengan proses otomatisasi. Nah, kita nih kelompok PR kita punya solusi namanya Smart PPE and Presence Scanner. Smart PPE and Presence Scanner ini apa sih? Nah, jadi ini tuh alatnya berbentuk kotak seperti yang di sini. Dia tuh di bawahnya dikasih tiang, terus atas itu kayak kotak black box gitu. Nah, ini tuh kita di dalamnya tuh bakal diisi sama kayak kabel-kabel Arduino, sama laptop juga fungsinya untuk nyolokin buat bikin codingannya, terus disambungin ke si black box-nya ini. Jadi bakalan dapat hasil yang seperti ini. Nah, dari kedua permasalahan slide sebelumnya itu, absensi dan pengecekan APD yang memakan waktu serta ada potensi kelalaian, kami menyiapkan alat yang mengharuskan memakai APD secara lengkap seperti di gambar berikut. Alat ini bekerja dengan bantuan AI sehingga dapat dipastikan minim error dan kelalaian serta dapat bekerja secara otomatis. Mekanismenya dari alat ini tuh cukup simpel ya. Yang pertama ada tahap persiapan. Nah, tahap persiapannya ini kita harus buat codingan dulu untuk mendeteksi si APD, yaitu kayak helm, rompi, terus kacamata pelindung dan sebagainya. Dan si codingannya itu kita masukin ke ada namanya alat itu namanya Arduino IDE. Yang kedua,
latih program secara berkala agar mampu mengenali APD. Jadi dicoba-coba terus biar kayak kedetek. Nah, yang di sebelumnya ini kan, nah ini tanda kedeteknya itu dia bakal ada warna di sininya. Merah tuh untuk apa, hijau untuk apa, biru itu untuk masker, dan kuning itu orangnya begitu. Nah, yang ketiga ini ada tahap percobaan. Kamera USB akan menjadi sensor visual. Nah, kita juga pakai kamera USB, tepatnya di sini. Di bagian sini yang ada indikator merah ini, itu di dalam itu ada kamera USB yang langsung memancarkan ke badan kita. Apabila sesuai lampu LED indikator akan berwarna hijau dan apabila tidak sesuai akan berwarna merah. Nah, di sini terlihat dia indikatornya berwarna merah. Kenapa? Karena di sini helm pekerja tambangnya masih tidak terdeteksi. Karena teman saya menggunakan topi untuk menguji coba apakah sistem bekerja dengan baik atau tidak begitu. Untuk melihat proses ini teman saya yang pakai topi dan ini alatnya eh, cukup simpel ya. Nah, bisa dilihat sekali lagi. Di sini teman saya tidak memakai topi betul. Nah, outputnya adalah ya walaupun ini masker dia juga tidak mendetek. Kita lihat di hasilnya. Stop. Di sini terlihat masih ada merah di sekitar kepala. Maksudnya dia tuh nggak pakai helm pelindung APD langsung gitu. Makanya di sini tidak terdeteksi langsung oleh alatnya begitu. Makanya alatnya akan melakukan indikator merah. Nah, ini berikut adalah proses perancangan alatnya dari kita-kita ini. Ini yang pertama kita ada merakit merakit kabel-kabelnya. Ini ada kabel jumper. Ini kita lagi proses potong-potongnya. Ini pas lagi masangnya dicoba-coba. Ini proses masang-masangnya. Terus ini proses uji cobanya yang di sini. Nah, jadi ini awal-awal kita nyoba itu di laptop dulu pakai kamera laptop, langsung dicolokin pakai USB gitu. Nah, ini teman saya Rama mencoba alatnya di sini pakai APD langsung. Dan di situ alatnya masih belum dia udah berdeteksi dengan baik. Coba kita lihat perhatikan baik-baik di sini. Nah, di sini dia sudah mendeteksi si helm APD-nya. Sedangkan di belakang ini ada orang yang tidak memakai APD dan terdeteksi merah. Berarti percobaannya maksudnya sudah berhasil dengan baik begitu. Hasilnya adalah untuk variabel masker yang kami uji coba mendapatkan hasil akurat 100% dan untuk helm dan rompi memiliki hasil 67%. Analisisnya, hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor seperti tempat percobaan dan sistem yang masih keliru mengenali kaos sebagai vest dan topi sebagai helm. Maksudnya tempat yang percobaan itu ibaratnya tempatnya redup, mungkin kurang cahaya begitu. Jadi sistem kurang bisa mendeteksinya. Kelebihannya ada tiga, otomatis, efisien, konsisten. Kekurangan dan solusi masih susah mengenali objek yang mirip. Solusinya adalah menambahkan variasi data saat proses pelatihan AI dan interaksi lebih lanjut menggunakan kamera lain yang memiliki cakupan lebih luas. Pengembangan mungkin untuk kedepannya ada pengiriman notifikasi peringatan secara langsung kepada pekerja, terus integrasi sistem ke infrastruktur keamanan tambang. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya Muhammad Raju Pratama, undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.